Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam semua. Kembali lagi di channel Dunia Islam. Seperti biasa, di channel ini kami akan menyajikan info dan pembelajaran yang menarik tentang dunia Islam. Jadi, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Islam. Sejarah air Zam-Zam bermula dari kisah Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Air Zam-Zam sendiri memiliki pengaruh besar dan punya sejarah panjang bagi penduduk Mekah serta umat Islam yang hendak menjalankan ibadah haji dan umroh di kota Mekah. Mata air Zam-Zam tidak pernah mengering meskipun sudah mengalir sejak ribuan tahun lalu. Zam-Zam memiliki makna air yang berjumlah banyak. Pasalnya mata air ini sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hingga saat ini tidak pernah habis dan mengering meskipun hujan jarang turun. Air Zam-Zam juga digunakan untuk keperluan para pengunjung yang datang ke kota Mekah. Ketika ibadah haji, air Zam-Zam juga dijadikan oleh-oleh khas kota Mekah. Berikut rangkuman kisah terbentuknya air Zam-Zam. Pada awalnya Nabi Ibrahim memiliki istri bernama Siti Sarah. Kehidupan mereka bahagia, tetapi Siti Sarah tidak memiliki keturunan, hingga akhirnya ia dijadikan selir oleh Raja Sam. Sebagai penggantinya, Siti Sarah menghadiahkan budaknya yaitu Siti Hajar kepada Ibrahim dan mengizinkan keduanya menikah. Setelah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar menikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keduanya keturunan dengan lahirnya seorang putra bernama Ismail. Nampaknya kehadiran Ismail membuat Sarah merasa cemburu dan meminta Nabi Ibrahim untuk menjauhkan keduanya dari pandangan Sarah. Melalui petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa dan meninggalkan Siti Hajar dan bayinya di sebuah lembah yang sepi, tandus dan jauh dari pemukiman penduduk. Lantas Nabi Ibrahim segera bergegas menunaikan perintah Allah tersebut dengan membawa Hajar dan Ismail kemudian meninggalkan mereka dengan memberikan sedikit bekal berupa air dan kurma. Nabi Ibrahim dan Hajar ikhlas menerima segala bentuk perintah dari Allah dengan lapang dada dan menjalani qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar mulai terbiasa hidup di tempat tersebut. Namun ketika bekalnya mulai habis dan Ismail menangis karena kelaparan dan haus, hal itu membuatnya panik. Siti Hajar pun segera mencari pertolongan. Lalu, dia meninggalkan Ismail sementara waktu dan naik ke Bukit Safa untuk melihat apakah ada orang yang bisa dimintai pertolongan. Hasilnya nihil. Kemudian Hajar lari ke Bukit Marwah untuk melihat peluang lainnya. Namun tetap saja tidak ada orang. Setelah beberapa waktu, kemudian Hajar mendengar suara gemericik air. Awalnya dia berpikir bahwa itu hanya halusinasinya saja yang sedang haus dan kelaparan. Namun setelah mendekat ke sumber suara, Hajar melihat sosok malaikat dengan sayapnya yang membentang di samping Ismail, mengorek tanah hingga keluar air. Hajar pun menghampiri sumber air itu dan mengumpulkannya. "Zami, Zami, berkumpullah, berkumpullah," teriaknya kegirangan. Sejak saat itu sumber air tersebut dinamakan Zam-Zam. Sumber mata air Zam-Zam itulah yang menjadi bukti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail. Bukit Safa dan Marwah inilah yang menjadi sejarah dari ritual sa'i. Dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran Surah Al-Baqarah 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Sejarah dan pentingnya air ini dalam tradisi Islam diperkuat oleh hadis dan riwayat-riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui riwayat-riwayat tersebut, umat Muslim meyakini keberkahan dan manfaat yang terkandung dalam air Zam-Zam. Penting untuk dicatat bahwa sifat-sifat istimewa dan keberkahan air Zam-Zam bersumber dari keyakinan dan tradisi Islam. Secara ilmiah, tidak ada bukti empiris yang menvalidasi klaim-klaim tersebut. Namun, penghargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai religius adalah bagian integral dari keyakinan umat Muslim. Berikut adalah beberapa khasiat yang diyakini terkandung dalam air Zam-Zam berdasarkan hadis. 1. Penyembuhan penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam adalah makanan yang bergizi dan obat yang menyembuhkan.
Hadis riwayat Ahmad, air Zam-Zam diyakini memiliki sifat penyembuhan dan dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. 2. Penawar dahaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa air Zam-Zam dapat menghilangkan rasa dahaga. Ini berarti bahwa air ini memberikan kelegaan dan kesegaran bagi mereka yang merasa haus. 3. Keberkahan dan berkah. Air Zam-Zam diyakini sebagai sumber berkah. Pengambilan dan penggunaan air ini dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari diyakini dapat mendatangkan keberkahan. 4. Pelindung dari kejahatan. Air Zam-Zam juga dianggap memiliki sifat melindungi dan menolak segala bentuk kejahatan. Dalam hadis, disebutkan bahwa air Zam-Zam adalah penolak segala bentuk kejahatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Memberi kekuatan dan energi. Meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam hadis, air Zam-Zam dipercaya memberikan energi dan kekuatan kepada mereka yang meminumnya. Ini dapat membantu mereka dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari dengan semangat.